Okay, boys, here we go. Halo guys, bagaimana nih kabar kalian semua? Pastinya tetap semangat kan? Oke, kali ini Mimin punya film yang seru banget nih. Film ini berjudul Goldust 2020. Film ini menceritakan pemburuan harta karun yang dilakukan oleh dua sahabat bernama Moses and Fink. Mereka menemukan uang yang sangat banyak dan bertemu anak-anak yang diculik oleh mafia narkoboy. Akankah Moses dan Fink berusaha menyelamatkan mereka atau malah memilih mencari harta karun? Yuk, langsung saja mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan Moses dan Fink yang sedang dalam misi pencarian harta karun kapal Solomon yang diyakini terkubur di tengah gurun. Mereka adalah dua pemburu harta karun selamanya. Mereka bangga menyebut dirinya seperti itu karena hidupnya hanya mengembara mencari kekayaan. Mereka sangat mengidolakan dua pemburu harta karun yang sangat sukses, yaitu Winters and Wang. Mereka berdua sangat terkenal sebagai penemu emas dalam jumlah yang sangat fantastis. Oleh karena itu, Moses dan Fink ingin mengikuti jejak mereka berdua. Winters and Wang. Guess who beats them to it? Fink and Moses, that's who. Saat di tengah gurun, mereka menemukan tanda-tanda adanya harta karun. Mereka kemudian segera menggalinya. Ternyata itu adalah oven kuno milik Belanda yang sangat langka. Ternyata mereka sudah keduluan Winters and Wang. Harta karun itu sudah diambil. Mereka pun kesal mengapa selalu kalah cepat dengan mereka. Kemudian Moses dan Fink memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun berbincang-bincang. Fink sangat terobsesi untuk mencari harta karun karena ia ingin mendapatkan cinta pujaan hatinya yang bernama Joylin. Ia sudah naksir berat dari semenjak SMA. Akan tetapi gadisnya memiliki selera yang tinggi. Ia hanya jatuh cinta pada pria kaya, kayak kalian. Sedangkan Moses, ia ingin memiliki banyak uang untuk membangun panti asuhan. Selain itu, dia ingin membiayai produksi film yang mengangkat dia sebagai peran utama. Karena memang dia tidak terlalu jago acting, tapi malah pengen jadi bintang film. Ya mau tidak mau dia harus punya banyak uang. Karena kalau ada uang, semua akan lancar. But Moses, listen. If I were you, I would definitely stick with the orphanage idea. Sementara itu, El Guapo, seorang gembong narkoboy ternama, sedang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sandra. Tampaknya ia sangat patuh pada semua perintah El Guapo. Moses dan Fink melanjutkan pencarian harta karun seperti biasanya. Tapi hari itu mereka menemukan uang yang sangat banyak. Uang itu ditinggalkan begitu saja di tengah gurun. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa uang itu. Sementara itu, El Guapo menginterogasi Machuca yang telah menghilangkan uangnya. Machuca tak tahu kemana uang itu. El Guapo pun marah besar. Karena tak hanya uangnya saja yang hilang, tapi anak kecil yang disandra olehnya juga kabur saat di bawah pengawasan Machuca. El Guapo langsung memerintahkan anak buahnya yang misterius itu untuk menyandra Machuca. Moses and Fink sangat kegirangan, serasa mendapat rezeki nomplok. Apalagi uang yang mereka temukan berjumlah sangat besar. Karena saking sibuknya menghitung uang, tanpa sadar mereka tersesat. Tiba-tiba mereka menabrak seorang anak kecil bernama Maggie. Ternyata Maggie masih hidup. Dia hanya sedikit shock. Mereka segera menolong Maggie dan membawanya. Mereka tak habis pikir bagaimana anak kecil seperti dia bisa berada di tengah gurun sendirian. Moses, how does a kid wind up out here alone? The dead Santa guy maybe? Setelah mereka hampir sampai di rumah, Fink merasa ada yang aneh. Tiba-tiba ada sekelompok orang bermotor yang mencoba memasuki rumah mereka. Fink sangat pusing dengan penemuan uang dan anak di tengah gurun ini. Ia merasa pasti ada yang tidak beres. Tiba-tiba Maggie sadar dan ia mengira Moses dan Fink adalah anak buah El Guapo. Tapi mereka menjelaskan kalau mereka berniat menolong dan tidak kenal El Guapo. Saat mereka mulai melaju, mobil mereka yang sudah buntut malah terpencet klakson. Pasti orang bermotor itu tahu keberadaan mereka. Padahal mereka sudah berusaha diam-diam agar tidak ketahuan. Kini pasti langkah mereka selalu diikuti geng bermotor itu. Sementara itu, anak buah El Guapo terus berusaha mencari Maggie. Ia bertanya pada pedagang barang bekas yang ada di pinggir jalan. Tetapi pedagang itu tidak tahu.
Anak buah El Guapo yang tidak beres itu malah menghancurkan dagangannya dan menyandranya seperti Machuca. Lalu kita diperlihatkan pada orang misterius berbaju putih yang juga mengembara di gurun itu. Anehnya, ia banyak meninggalkan barang berharga seperti gelas emas dan keping emas di setiap langkah perjalanannya. Moses dan Fink penasaran dengan geng bermotor yang mengejarnya dan berusaha memasang jebakan. Mereka meninggalkan mobilnya dan mengamati dari atas. Tiba-tiba geng bermotor itu datang. Moses dan Fink sangat terkejut. Mereka adalah sekelompok anak-anak bersenjata. Anak-anak itu tidak menemukan apa-apa di mobil Fink. Lalu mereka pun pergi. Maggie seringkali melihat orang misterius berbaju putih itu yang tampaknya ingin mengajak dia pergi. Namun dia sendiri tidak mengenal siapa orang itu. Lalu Maggie melanjutkan perjalanan bersama Moses. Sementara itu geng motor ternyata masih mengejar Moses dan Fink. Kemudian Maggie menceritakan pada Moses dan Fink kalau El Guapo banyak menculik anak-anak. Banyak sekali kebohongan yang ia lakukan untuk membawa kabur anak-anak untuk kepentingan misinya, yaitu mengedarkan narkoboy dan mendapatkan banyak uang. We gotta save her, Fink. We gotta. I know. Promise me we're gonna save her. I promise. Anak buah Guapo kembali menyandra seorang biro pengelola tanah yang suka menyanyi. Ia sangat mengganggu pendengarannya. Karena itu dia langsung memukulnya hingga tak sadar dan membawanya bersama sandera yang lain. Sementara itu, Moses dan Fink yang dikejar oleh geng bermotor itu merasa tak aman. Sepertinya mereka telah menemukan lokasi Moses dan Fink. Dan benar saja, mereka segera mendekat. Moses dan Fink mengajak Maggie bersembunyi di gua tambang. Anak-anak itu ingin membawa Maggie. Akan tetapi karena Moses sudah sayang pada Maggie, ia tidak mau menyerahkannya. Ia akan menukarnya dengan uang. Akan tetapi anak-anak itu berbicara dengan bahasa Spanyol. Jadi Moses tidak mengerti kesepakatan apa yang dikatakan oleh Fink dan anak-anak itu. Akhirnya Moses merelakan Maggie pergi bersama mereka. Maggie meyakinkan Moses kalau dia akan baik-baik saja, dan Maggie juga akan meninggalkan jejak agar Moses bisa menemukannya. Setelah Maggie pergi, mereka diserang oleh anak buah El Guapo. Untungnya tiba-tiba gua tambang runtuh menimpanya. Moses dan Fink segera melarikan diri. Saat tengah melarikan diri, tas yang berisi uang itu tersangkut. Moses menyuruh Fink untuk melepaskan tas itu. Baginya nyawa lebih penting. Tapi Fink tidak mau meninggalkan uangnya. Akhirnya mereka pun berhasil kabur. Mereka membawa motor yang ditinggalkan oleh geng motor itu. Di tengah perjalanan, Moses menyuruh Fink membuang uang itu. Karena setelah menemukannya, mereka mengalami banyak kesialan. Akan tetapi Fink masih mempertahankannya. Akhirnya Fink ingin uang itu dibagi dua dan mereka berpisah cukup sampai di sini. Karena kini mereka sudah tidak satu visi lagi. Moses ingin menemukan Maggie, sedangkan Fink ingin menemukan pujaan hatinya. Akhirnya dua sahabat itu pun berpisah. Moses juga berpesan pada Fink untuk terus menyanyi agar ia menjadi penyanyi opera terbaik seperti yang selalu dia inginkan. Look, he's coming, go! Setelah cukup lama mereka berjalan sendiri-sendiri, akhirnya Moses menemukan Maggie dan geng motor itu. Tapi tiba-tiba ia ditodong pistol oleh salah satu dari mereka. Namun karena Maggie mengenal Moses, akhirnya mereka semua menerimanya. Sementara itu, Fink diberikan tumpangan oleh pemuda yang kebetulan melihatnya sedang tak berdaya di tengah gurun. Akhirnya Fink sampai di kota. Ia segera membeli mobil karena ia tentu saja membutuhkannya. Lalu ia pergi membeli cincin yang akan ia berikan pada pujaan hatinya. Kemudian saat ia melihat penampilannya yang kucel, tentu saja itu akan membuatnya terlihat buruk. Lalu ia berniat membeli setelan baju di sebuah toko pakaian agar ia tampak gagah dan kaya. Saat ia memasuki toko itu, ternyata ia bertemu dengan Winters dan Wang yang berprofesi sebagai tukang jahit. Fink sangat terkejut. Bukankah mereka legenda pencari harta karun?
Kemudian Winters dan Wang menceritakan bahwa mereka hanyalah artis bayaran yang disuruh berfoto di gurun dan mengaku menemukan emas yang fantastis. Semua itu hanyalah bualan saja. Mereka aslinya hanya seorang tukang jahit. Fink sangat terkejut dengan pengakuan mereka berdua. Sementara itu, Moses mendengarkan cerita dari anak-anak geng motor itu. Mereka adalah anak-anak yang diculik oleh El Guapo. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka juga memberikan sinyal berupa balon emas untuk memberi petunjuk pada anak-anak lain yang diculik oleh El Guapo untuk kabur dan mengikuti mereka. Kini mereka membutuhkan banyak bantuan untuk bisa kabur ke Meksiko. Lalu Moses pun teringat Fink. Ia yakin Fink pasti akan kembali dan membantu mereka. Akan tetapi anak-anak itu tahu kalau Fink tidak akan kembali. Mereka lalu menceritakan kejadian saat mereka di gua tambang. Fink tidak pernah ingin melepaskan uang itu. Ia mengakui itu adalah miliknya. Padahal Moses menyuruhnya untuk melepas uang dan tidak mengorbankan Maggie. Akan tetapi anak-anak itu bilang Fink tidak pernah mengatakannya. Jadi sangat jelas bahwa prioritas utama Fink adalah uang. But he had no intention of giving up that money. He gave up the child. Kini ia sudah bersenang-senang dengan uang itu dan tidak akan kembali bersama mereka. Moses pun sangat terkejut. Ia baru tahu kalau Fink selama ini mengkhianatinya. Fink akhirnya sudah menemukan alamat Joylyn. Ia segera mengutarakan perasaannya yang tersimpan begitu lama. Joylyn Fairbanks? No. Hey, Mom. Akan tetapi Joylyn sudah berkeluarga. Anaknya sudah besar dan suaminya ternyata adalah El Guapo. Joylyn malah menertawakannya karena dulu Fink pernah gagal menyanyi ketika di SMA. Mendengar ada ribut-ribut, El Guapo langsung menemui Fink. Dan ternyata Guapo tahu Fink lah yang telah mencuri uangnya. Kini ia menggunakannya untuk bersenang-senang dan mencoba merayu istrinya. El Guapo akhirnya menghajar Fink. Di saat patah hati, ia teringat akan sahabatnya. Moses selalu setia bersamanya. Ia merasa salah telah meninggalkan Moses dan memilih mengejar Joylyn. Ia juga sangat menyesal telah membohongi sahabatnya ketika di gua tambang. Kini ia akan kembali menemui Moses dan akan terus bersamanya. Ia sudah mencarinya cukup jauh, akan tetapi belum juga menemukan Moses. Sementara itu, Moses dan semua anak-anak geng itu sudah ditangkap oleh anak buah El Guapo. Tak lama lagi mereka akan dieksekusi olehnya. Mereka semua tampak pasrah. Tapi tiba-tiba saja Fink tidak sengaja menemukan earphone yang biasa digunakan oleh anak buah El Guapo itu. Fink mencobanya. Apakah masih berfungsi atau tidak? Ternyata earphone itu adalah remote dari semua peralatan yang dipasang di mobil El Guapo. Ia bisa menggunakan pengeras suara yang terpasang di mobil dengan earphone itu. Oh, you gotta be kidding me. And if you ever get a chance to sing, you gotta do it. Akhirnya semua orang menyuruhnya bernyanyi untuk menghancurkan konsentrasi anak buah El Guapo. Ia sangat terganggu dengan bunyi-bunyi. Akhirnya Fink meyakinkan dirinya ia pasti bisa bernyanyi dengan bagus. Akhirnya anak buah El Guapo itu depresi dengan nyanyian Fink. Sing, Jules Fink. Sing. Ia lalu berubah menjadi baik. Di akhir film, semua anak-anak itu pergi ke Meksiko bersama Moses dan Fink. Mereka meninggalkan anak buah El Guapo itu di rumah Moses agar ia dapat tinggal di sana. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.